Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya Nadila Cantika Putri dengan NIM 19531104 akan menjelaskan tentang materi dan pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah di kelas 8-nya yang pada bab Ku gapai rezekimu dengan ikhtiarku. Nah, yang pertama adalah pengertian rezeki. Rezeki di sini menurut bahasa adalah penghidupan atau tiap-tiap yang bermanfaat untuk makhluknya. Nah, rezeki ini adalah pemberian dari Allah untuk manusia dalam penghidupan yang berguna untuk dia gunakan. Nah, rezeki ini merupakan suatu anugerah atau karunia dari Allah untuk hamba-hambanya. Selanjutnya, nah, adapun ayat yang menjelaskan bahwa manusia itu pasti memiliki rezeki tertera pada surah Ar-Rum ayat 40, di mana dalam ayat ini ketika Allah menciptakan manusia, ya menciptakan kita, Allah itu pasti akan menetapkan rezeki kita dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Setelah itu Allah juga menetapkan kapan kematian kita, dan juga Allah akan memastikan atau memberikan ketetapan penghidupan kita kembali. Nah, adakah di antara kamu yang disekutukan dengan Allah itu dapat berbuat sesuatu dari yang demikian? Maha sucilah Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi kita itu tidak boleh menyekutukan Allah, karena Allah lah yang memberikan kita rezeki dari dulu hingga sekarang. Nah, dalam mencari rezeki ini, teman-teman semua, kita harus mencari rezeki yang halal dan berkah, bukan hanya sekedar rezeki. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, pakailah cara baik dalam mencari rezeki." Sehingga ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, ketika kita sudah mempersakan semuanya kepada Allah, sehingga kita juga disuruh untuk mencari rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal akan menentukan cepat atau lambatnya doa. Karena salah satu syarat diterimanya doa adalah kita menggunakan makanan, pakaian, dan minuman yang kita minum itu harus bersumber pada rezeki yang halal. Rasulullah juga mengingatkan manusia agar berhati-hati dalam mencari harta dan harus selektif dengan cara memperolehnya sehingga harta yang dimiliki benar-benar halal. Karena di dalam hadis Nabi yang lain dijelaskan bahwasanya ada seorang hamba Allah yang dia menjalani safar sehingga bajunya kotor, pakaiannya kotor, setelah itu rambutnya putih, sehingga ia mengangkat tangannya, "Ya Rob, ya Rob," untuk meminta kepada Allah. Namun sayang, dia tidak dikabulkan karena apa? Rezeki yang ia peroleh itu adalah rezeki yang haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sehingga Allah tidak dapat mengabulkan doa hamba tersebut. Jadi hati-hatilah dalam memilih rezeki, karena rezeki yang halal dan berkah akan mempercepat doa yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, adapun pekerjaan halal ini salah satunya adalah berdagang. Nah, pekerjaan halal ini seperti berdagang, setelah itu menjadi guru, petani, seperti itu, dan memperolehnya pun harus yang halal ya. Misalkan kalau berdagang, ya yang cara yang jujur, menjadi guru juga harus guru yang bertanggung jawab, dan menjadi petani pun harus menjadi petani yang jujur. Dan ada pun pekerjaan haram seperti maling, ya, terus ada riba, ataupun menjual minuman-minuman haram. Transaksi dalam jualannya itu memang dianjurkan, tapi barangnya itu harus diperhatikan kembali. Apakah barang yang kita jual itu harta yang halal atau malah yang haram seperti itu. Nah, adapun macam-macam rezeki, rezeki itu bukan bersifat hanya materi saja, tetapi semua yang kita rasakan itu adalah rezeki. Salah satu di antaranya adalah Islam. Kita beragama Islam merupakan salah satu rezeki yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga jangan gadai keislaman kita dengan sesuatu hal yang lain, karena rezeki yang pertama yang paling harus kita syukuri bahwa kita adalah beragama Islam. Yang kedua, kita memiliki hak hidup. Kita boleh menikmati apapun yang ada di dunia selama apa yang kita gunakan itu sesuai dengan perintah Allah, sehingga kita diperbolehkan menggunakan apapun yang ada di dunia, menggunakan hak hidup kita untuk tetap beribadah kepada Allah dan menikmatinya selama di dunia. Yang ketiga ada sehat.
jasmani maupun rohani. Sehingga gunakanlah rezeki sehat kita, rezeki rohani kita untuk tetap beribadah kepada Allah dengan cara kita memakan makanan yang sehat. Setelah itu kita gunakan untuk beribadah, berolahraga, seperti itu untuk menjaga rezeki yang Allah telah berikan. Karena ketika kita sudah sakit, barulah kita tahu bahwa rezeki sehat itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita bisa makan, bisa minum, walaupun mungkin tidak mewah, tetapi ada pada hari itu, maka itu adalah salah satu rezeki yang Allah telah berikan kepada manusia. Setelah itu, kita mempunyai badan yang sempurna, ada mata, ada hidung, bisa berjalan, bernafas, dan lain sebagainya, adalah rezeki dari Allah, sehingga rezeki itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk aktivitas beribadah kepada Allah. Yang terakhir adalah kita memiliki panca indera, sehingga kita bisa merasakan makanan asin, asam, mungkin manis, seperti itu. Kita bisa mencium bau-bau yang harum ataupun yang busuk. Kita bisa menggunakan semua hal yang kita punya untuk kebermanfaatan kita sebagai manusia. Seperti itu. Nah, adapun dijelaskan di Quran surah Quraisy yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Adapun kandungannya, ayat pertama itu menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy itu yang mempunyai mata pencarian mereka, yaitu berdagang. Di ayat kedua, dijelaskan juga bahwasannya orang-orang Quraisy ini pergi berdagang pada musim dingin ke negeri Yaman dan pada musim panas ke Syam. Untuk apa mereka mencari rezeki itu? Mereka untuk berniaga dengan keuntungannya itu bisa memanfaatkan rezeki tersebut untuk kehidupan dan berkhidmat kepada Baitullah, rumah yang mereka agungkan. Ayat ketiga itu menjelaskan Allah mengingatkan kepada orang Quraisy ataupun umat Islam agar selalu bersyukur apapun yang telah Allah berikan dan memanfaatkan rezeki tersebut pada hal-hal yang baik. Mungkin bisa kalau kita kelebihan rezeki, bisa untuk bersedekah dan lain sebagainya. Pada ayat keempat, Allah menunjukkan akan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka, yaitu berupa makanan dan rasa aman. Sehingga rezeki ini dijelaskan kembali bahwa rezeki itu bukan sekedar materi, tetapi rasa aman yang telah kita rasakan itu merupakan bentuk rezeki. Adapun dalam Quran surat Quraisy ini, hikmahnya adalah anggapan bahwa yang namanya rezeki tidak hanya berupa uang saja, namun banyak hal dari makanan, rasa aman, dijauhkan dari rasa cemas merupakan bentuk rezeki. Yang kedua, surah Quraisy ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah yang menyediakan rezeki dan segala kebutuhan hidup. Jadi sehingga kita, ketika kita meminta, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah sebagai sumber rezeki sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, Allah dapat mengabulkannya. Yang ketiga, dalam surah Al-Quraisy ini, Allah mengisyaratkan bahwa rezeki yang berupa harta benda yang Allah limpahkan kepada manusia yang akan dapat diraih sesuai dengan usahanya masing-masing. Jadi baik melalui pertanian, pegawai, ataupun sebagainya. Jadi rezeki itu sesuai juga dengan usaha kita. Jadi kita bukan hanya sekedar berdoa, namun kita juga tetap harus ikhtiar dalam hal kebaikan yang halal dan berkah. Sehingga apa yang kita hasilkan akan kembali ke kita, seperti itu. Jadi ada orang-orang yang mungkin mereka hanya berdoa saja, tidak mencari rezeki, tidak ada bentuk usahanya, maka itu adalah salah besar, karena Allah sudah menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus tetap berusaha, sehingga Allah akan memberikannya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan usaha kita, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.